Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia, mahasiswi akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai metode penelitian. Terakhir yang saya bahas adalah cara pengumpulan data. Kali ini yang ingin saya lanjutkan sekarang adalah mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran terdiri dari 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Pertama, data nominal. Nominal sendiri artinya nama menunjukkan tanda atau label untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Data nominal ini dipakai untuk menghitung, misal banyaknya pria di lingkungan kantor atau banyaknya tamu undangan yang hadir. Data nominal ini dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri, hasil dari hitungannya tidak memiliki pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi angka yang tertera hanya tanda atau label tes statistiknya non-parametrik. Seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Kedua, data ordinal, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data yang lain. Contohnya ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 sama dengan 980, dan 3 sama dengan 970. Jarak antar ranking berbeda. Analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Ketiga, data interval. Itu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Keempat, data rasio. Merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya suhu 20 derajat Celcius atau setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Berikutnya ada sumber data, yaitu pengumpulan data bias yang dilakukan melalui pertama wawancara atau angket, yaitu sumber data berasal dari responden atau orang yang menjawab pertanyaan peneliti. Kedua, populasi. Responden tersebut merupakan populasi. Ketiga, sampel. Hanya sebagian responden yang menjadi wakil dari keseluruhan populasi untuk diambil datanya sebagai sampel. Keempat, observasi. Proses pemerolehan informasi baik secara pengamatan langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, data panel, yaitu data yang dikumpulkan secara berskala dan merupakan gabungan data antara data cross-section dan data time series. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Contohnya, data earning per share perusahaan yang terdaftar di BI 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel mampu memberikan informasi yang lebih lengkap karena penggabungan data time series dan cross-section yang menjadikan jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Ini bisa menjadi keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini bisa menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Berikutnya data outlier, yaitu kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam entry data. Kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized atau yang biasa disebut Z-score, yang memiliki nilai mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Untuk menentukan skor menurut Hairs tahun 1998, yaitu yang pertama, jika kasus sampel kecil atau kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier.
Kedua, jika sampel besar standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Ketiga, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Cara mendeteksi outlier melalui tabel nilai skor outlier. Dilihat dari variabel z-script, terdapat 4 observasi yang outlier dan variabel z-script, terdapat 2 observasi yang dinyatakan outlier karena nilai standar deviasi lebih dari 3. Berikutnya rancangan penelitian, yaitu blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif yang meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data dan analisis data. Adapun jenis-jenis variabel, yaitu yang pertama variabel dependen, adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua, variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Ketiga, variabel moderasi adalah variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Keempat, variabel intervening merupakan variabel antara atau mediasi. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kelima, variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Berikutnya, variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi, variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 disebut exclude group atau 1 include group. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Kedua, variabel dependen, maka nilai statistik regresi logistik. Berikutnya, variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh, misal sebuah judul suatu penelitian seperti pengaruh laba sebelum pajak kini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.